medis oleh tenaga kesehatan. Gila beneran ya? Gila. Tenaga kesehatan existing terus berupaya melakukan penanganan medis bagi korban luka akibat dokter. Iya lanjut. Mohon izin laporan dari Polsek Kabupaten Bandung. Izin lapor ke TPC. Di sini banyak korban. dalam rangka memenuhi permintaan bantuan sumber daya kesehatan untuk membantu respons penanganan korban bencana, Emergency Medical Team atau TCKIMT dan tim ambulans yang berasal dari berbagai institusi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat atau HEOC Provinsi Jawa Barat. Kami informasikan bahwa tenaga cadangan kesehatan yang membantu merespons bencana gempa bumi adalah IMT 1 Mobile Pusat Krisis Kesehatan Regional DKI Jakarta. Setelah tiba di lokasi penugasannya masing-masing, IMT tipe 1 Fix dan IMT Specialist Cell kemudian berkoordinasi dengan tenaga kesehatan setempat yang telah melakukan pelayanan kesehatan sebelumnya. Koordinasi tipe 1 Fix dan IMT Specialist Cell dengan tenaga kesehatan setempat bertujuan untuk menentukan pembagian tugas dan menentukan ketua atau koordinator kesehatan beserta peralatan penunjang lainnya. Pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kebidanan dan perawatan bayi baru lahir, serta pelayanan pemeriksaan penunjang. Pagi Pak, sekalian berjemur nih Pak, ya kan? Ya. Pak, ya, yang tadi Bapak bilang Pak, yang 3 perang itu Pak. Seperti apa Pak? Tiga perang. Emang orang kesehatan itu, tenaga kesehatan selalu terjun ke 3 jenis perang gitu. 3 jenis Perang tuh kalau saya urut-urutin yang paling banyak memakan korban dalam sejarah umat manusia itu perang menghadapi wabah penyakit. Itu ratusan juta tuh dalam sejarah, bisa di Google deh teman. Perang yang kedua ya perang hadapi manusia. Itu biasanya di depan adalah TNI lah. Itu puluhan juta paling besar kan perang yang kedua. Nah yang ketiga perang dengan alam. Bencana tuh terjadi di mana-mana. Yang paling besar catatan kita sih kalau saya Google itu yang banjir di Cina itu 4 juta orang meninggal. Nah setiap jenis perang itu kan harus ada tenaga kesehatannya karena pasti ada masalah kesehatan. Ada yang kita fungsinya di depan seperti perang dengan pandemi, ada yang fungsinya kita di belakang, misalnya perang menghadapi manusia gitu, kita di belakang TNI Polri. Tapi kalau perang itu kan harus terlatih orangnya, jangan kemudian dan perang itu ada kayak bencana itu kan catatan saya lihat 2.500 setahun, ada 5.000 setahun. Jadi memang banyak itu perang-perang kecil dengan alam di situ. Nah itu harus dilatih. Nah itu konsep itu yang sebenarnya dimiliki TNI dan Polri. Mereka latih terus walaupun nggak perang kan latihan terus tiap hari. Karena begitu itu perang kita nggak punya waktu cukup untuk deploy dan nggak bisa milih-milih orangnya lagi harusnya. Nah itu saya bilang ke teman-teman di kesehatan, yuk bikin konsep tenaga cadangan kesehatan sama seperti tentara cadangan. Supaya mereka dilatih terus. Kita belajar dari teman-teman TNI Polri gimana sih melatih agar selalu siap at any time ada ledakan cepat langsung berdiri. Itu sih konsepnya tenaga cadangan kesehatan. Ya beda aja. Mereka senjata senapan, mungkin kita senjatanya suntikan. Mereka apa alat-alatnya surveillance pakai radar, kita pakai lab gitu kan. Tapi konsepnya kan sama. Pak soal pengukuhan yang tadi Pak, tujuannya Pak pengukuhan. Saya juga belajar nih dari TNI Polri tiap kali ketemu mereka kan banyak tuh pakai ini. Aku nanya itu apa sih? Oh Pak ini ada yang kalau upacara dipasang bintangnya ke bawah, kalau upacara lebih nggak resmi dipasang yang garis-garis itu sebenarnya operasi mereka. Jadi operasi Soroja 1, operasi Soroja 2, operasi di mana Timur, operasi di Aceh di mana mereka pasang. Jadi ada catatannya. Dan itu ada sertifikatnya kalau nggak salah ditandatangan sama siapa. Bagus buat record. Nah, saya bilang ke Pak Jaya, bikin kayak gitu dong. Jadi setiap kali misalnya Pak Jaya ada
gempa Cianjur, datang sana dikasih sertifikat, dikasih biontir, dikasih ini. Jadi orang ini pernah ikut di operasi bencana Cianjur. Nanti ada bencana tsunami di Aceh, bikin lagi. Operasi misalnya banjir di Jakarta, bikin lagi. Operasi misalnya tanah longsor, tanah tenggelam di Sulawesi, dia ini lagi. Sehingga dengan demikian kita ada catatannya. TNI Polri jadi tahu orang yang pengalaman itu apa aja kan. Saya bilang itu mesti dicatat pengalaman. Saya juga TNI Polri kan ada wing terjun, wing selam, itu kan keterampilan. Nah, kita juga bilang masing-masing bencana beda loh. Kalau bencana gempa misalnya itu paling patah-patah, ortopedi, anestesi itu datang dulu. Tapi bencana banjir, tenggelam, nah itu beda karena masalah dengan air kan, masalah pernafasan. Nah itu masing-masing harus punya wingnya masing-masing. Aku bilang coba dibikin gitulah, jadi agak mereka merasa ya kita tiru aja yang udah berhasil di TNI Polri. Kita ada datanya, cuma mungkin mereka lebih fisik, kita digital. Anytime kita butuh, Pak, ini ada banjir mana misalnya di Surabaya. Siapa yang udah punya pengalaman datang ke bencana banjir, punya keahlian banjir, kita kumpulin, kirim dulu aja dalam hitungan jam atau bisa. Nggak bisa ya. Dan yang penting lagi masih ada latihannya kan. Kalau TNI itu kan kerjanya tiap hari latihan terus kan, nggak berhenti bangun tidur latihan, tidur lagi, besoknya bangun lagi latihan. Jadi mereka selalu siap. Nah itu yang saya bilang ke teman-teman, ya saya nggak minta tiap hari gitu ya. Kan mereka mesti praktek misalnya, tapi harus ada rutin simulasi kayak gini agar mereka juga latihan. Dan orang-orang yang sudah latihan itu mesti dikirim Pak Jaya. Kita ada bencana langsung kita kumpulin, bayarin, Pak kirim. Jadi mereka juga ada benar real life ini misalnya. Nah ini ada 2 dari TNI Polri bisa ditanya. Untuk yang tergabung dalam TCK ini dari instansi mana aja? Instansinya. Kenapa? Yang tergabung dalam TCK ini dari instansi. Coba ini cerita Bapak dari kami terlibat dalam acara ini. Kami TNI, dari polisi, dari Kemenkes juga terlibat, termasuk terlibat semuanya. Jadi prinsipnya kami bersinergi. Kemenkes, TNI, Polri bersinergi supaya membangun suatu kegiatan yang siap setiap saat untuk digerakkan. Pertama kesehatan dan Pak Menteri, artinya dalam artian kalau bencana maka bagaimana kita bersikap, ini yang sedang kita bangun seperti itu. Untuk tenaga kesehatan yang dilatih itu dari TNI, Polri, dari Kemenkes juga ada rumah sakit, jadi Basarnas juga ya Pak. Jadi kita multi organisasi, baik pemerintah maupun dari swasta. Ada kan misal koordinasi bencana, kalau udah mitra bencana kan beliau. Cuma bencana itu kan butuh banyak, butuh yang zeninya gitu. Kalau tentara kan yang beres-beresin longsornya gitu kan. Mungkin butuh evakuasinya. Nah, kita yang konsentrasi di kesehatannya. Nah, tenaga kesehatan ini kan multi, nggak hanya di Kemenkes, tapi ada di TNI, ada di Polri, ada di Basarnas, supaya Basarnas bisa konsentrasi ke manajemen bencana. Pak Asep bisa cerita sedikit nggak? Siap. Kalau dari kesehatan Polri, khususnya dari mulai dari dukungan atau sedikit pesantren TNI, Polri dan teman-teman kesehatan juga dari terutama dari misalnya terkait kejadian disaster misalnya, bagaimana pengamanan olah TKP-nya, bagaimana memilah antara korban yang meninggal, korban yang hidup. Kalau ternyata korban yang meninggal berarti nanti tim DVI yang akan turun. Karena sekali lagi identifikasi adalah sekali lagi hak asasi manusia, termasuk terkait masalah kalau korban yang hidup, yang luka baru kita akan kondisikan terkait IMT tipe 2-nya. Kalau Basarnas berapa bencana kita sekarang berapa sih setahun? setahun rata-rata bencana yang paling minim sekali adalah 28 kali tahun Dalam setahun Pak? dalam setahun. Yang masuk kategori Bapak gitu. Sampai di levelnya nasional. Nah, itu kemarin dia tuh catatannya. Kalau di daerah-daerah kecil-kecil banyak banget itu. Bapak yang pegang yang nasional. Oh nasional. Itu pun kami dari tindak evakuasinya saja dalam pelaksanaan konferensi Bapak lebih ke ininya. evakuasi. Evakuasi. Untuk merespon hal tersebut, saya menugaskan PSC 119 Kota Bandung untuk berkoordinasi dengan Basarnas untuk menyiapkan proses serah terima korban di titik kumpul Ada isu atau COVID naik lagi, itu collecting berarti juga ini tenaga kesehatan ini juga buat Diperlukan. Cuma kan ada yang namanya kondisi kritis, ada yang enggak gitu kan. Ada yang misalnya ya
ada saatnya kita bilang gempa sedikit dengan gempa yang besar. Maka itu teman-teman di BNPB udah punya tuh kriterianya. Tapi buat saya memang begitu itu udah masuk kriteria bencana atau kita masuk kriteria perang, bahasa gak mudahnya ya. Apakah itu gara-gara gunung meletus, atau beasiswa tiba di lokasi runtuhan dan melakukan proses evakuasi terhadap dan korban. kita mesti siap supaya masyarakat kita tidak sengsara. Udah, begitu ya. Sip. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Menteri.